Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi seberapa Pancasilaku. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Marsya Kusmadewi, nomor absen 32 dari kelas 11 Perhotelan U1. Jadi, yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi, Pancasila adalah hasil penurungan dari pemikiran seseorang maupun kelompok yang diangkat dari nilai adat istiadat dan dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan kita bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Manggalguna, nomor absen 14 dari kelas 11 Perhotelan U1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa saja contoh dari nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila adalah perilaku nyata masyarakat yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa contoh nilai praksis Pancasila. Sila ke-1, saling menghormati kebebasan beribadah, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama tertentu, dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua, tegang rasa, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban, tidak semena-mena, dan saling menyayangi. Contohnya, membantu teman yang sedang kesusahan, tidak memotong jalur antrian, dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Sila ketiga, cinta kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, dan merasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, partisipasi aktif dalam musyawarah dan perwakilan, mengemukakan pendapat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sila kelima, bersikap adil terhadap semua orang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Skani, absen 37 dari kelas 11 Perhotelan W1. Hari ini akan menjelaskan mengenai tantangan dalam penerapan Pancasila di Indonesia. Tantangan yang pertama adalah tantangan ideologi. Sebagaimana kita tahu bahwa ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme mulai menjangkiti bangsa Indonesia. Ideologi tersebut tentu saja tidak tumbuh dari tradisi luhur bangsa Indonesia, karena Indonesia memiliki budaya luhur seperti kekeluargaan, gotong royong, tenggang rasa, dan lain sebagainya, yang membuat ketiga ideologi tadi sangat bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya adalah tantangan hoax dan post-truth. Salah satu dampak lain dari meningkat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi. Sebelum era media sosial seperti sekarang, informasi disampaikan hanya melalui lembaga-lembaga tertentu, baik dalam siaran radio, televisi, dan website. Namun, pada era sekarang ini, setiap dari kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Apa dampaknya? Yang pertama, karena banjirnya informasi tersebut, kita disuguhi bermacam-macam informasi, baik yang penting ataupun tidak penting, baik yang valid kebenarannya ataupun tidak. Karena itulah, banyak kita jumpai beredarnya hoax atau informasi palsu di media sosial kita. Yang kedua, dampak lanjutan dari beredarnya hoax tersebut membawa kita pada suatu kondisi yang dinamai dengan post-truth, atau kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, melainkan ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Dalam anggapan mereka, kebenaran itu adalah hal-hal yang disampaikan berulang-ulang sekalipun itu salah. Yang ketiga, dampak yang lebih jauh adalah masyarakat mudah diprovokasi, diadu domba, dihasut, ditanamkan benih kebencian melalui informasi-informasi palsu yang terus-menerus disampaikan, sehingga dianggap sebagai kebenaran. Akibatnya, permusuhan sesama bangsa Indonesia, kebencian terhadap bangsa lain, upaya untuk memecah belah bangsa, dan sejumlah dampak negatif lainnya akan dengan mudah masuk di tengah-tengah kita. Sekian penjelasan mengenai tantangan dalam penerapan Pancasila di Indonesia.
Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kadek Budi Dharma Saputra, nomor absen 9 dari kelas 11 perwakilan 1. Di sini saya akan membacakan satu soal. Soal tersebut adalah, bagaimana cara kamu menunjukkan strategi dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama yaitu memperkuat ideologi bangsa. Yang kedua, selalu mengoreksi informasi yang kita dapatkan dari sosial media atau sosmed. Yang ketiga, memperkuat aturan umum yang ada di Indonesia. Yang keempat, memahami nilai luhur dalam Pancasila. Yang kelima, meningkatkan edukasi mengenai Pancasila di sekolah. Yang keenam, belajar budaya dan tradisi di Indonesia. Yang ketujuh, tetap mempelajari sejarah Indonesia. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu berperan aktif dalam organisasi masyarakat. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Mamayang Sari dari 11 perwakilan 1 nomor absen 31. Pertanyaannya, bagaimana contoh hal-hal yang menunjukkan penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Jawabannya itu saling menolong teman saat kesusahan, tidak membeda-bedakan teman. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Matu Sultan Tosi, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan apa tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi, yaitu 1. Minimnya pendidikan dan pemahaman masyarakat. 2. Lahirnya berbagai ideologi baru di tengah masyarakat modern. 3. Munculnya sikap individualisme akibat globalisasi. 4. Penyimpangan keluasan para pejabat kekuasaannya. Sekian.